Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo teman-teman YouTube, kembali lagi bersama saya Kang Triana. Nah, di channel ini berisi tentang bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat Indonesia. Teman-teman YouTube, apa kabar untuk hari ini? Mudah-mudahan kabar baik untuk kita semuanya. Selalu dilimpahkan rezeki dan juga segala cita-cita dan impian di tahun 2022 ini dapat terkabulkan. Amin. Teman-teman YouTube, mohon dukungannya supaya channel Kang Triana dapat terus berkembang dengan cara di like, komen, dan juga di share. Dan yang paling terpenting yaitu di subscribe channel ini, kemudian hidupkan notifikasi loncengnya supaya teman-teman semuanya dapat terus info update mengenai bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, selamat bergabung dan selamat datang. Dan juga tidak lupa untuk teman-teman yang sudah setia dengan channel Kang Triana, saya ucapkan terima kasih. Pantengin terus channel Kang Triana supaya dapat terus info update mengenai bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Nah teman-teman, kali ini Kang Triana akan membahas jika PKH cair, kemana kita akan melakukan pencairan, apakah ke ATM atau ke agen. Makanya simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip supaya teman-teman tidak gagal paham di dalam menerima informasi yang Kang Triana sampaikan. Mari kita simak informasinya. Teman-teman YouTube semuanya, pencairan PKH sudah di depan mata untuk tahap 1 tahun 2022. Nah, jika nanti PKH cair, kemana kita akan melakukan pencairan? Apakah ke ATM atau ke agen? Dan kemudian di agen ataupun di ATM, apakah kekurangan kelebihannya dan apakah keunggulan di balik pencairan di tempat-tempat tersebut? Teman-teman YouTube semuanya, jika nanti PKH cair, teman-teman bisa melakukan pencairan di ATM maupun di agen. Nah, bahwa pencairan di ATM maupun di agen itu mempunyai keunggulan masing-masing yang perlu teman-teman ketahui. Nah, jadi untuk pencairan di agen maupun di ATM itu ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur untuk dipertimbangkan oleh KPM PKH. Yang pertama yaitu dari segi jarak dan waktu. Bahwa di agen pencairan bantuan sosial itu akan menghemat waktu dan jarak teman-teman KPM semuanya. Dikarenakan agen itu biasanya sudah terdapat di RW-RW, kampung-kampung di desa-desa masing-masing itu ada agen. Bisa dilakukan pencairan PKH-nya. Dan kemudian apabila teman-teman memilih untuk mencairkan di ATM, nah itu kemudian bisa dipertimbangkan karena jarak tempuh dan waktu yang teman-teman harus luangkan. Karena ATM itu tidak tersebar hingga ke RW-RW ataupun ke desa-desa. Tetapi ATM biasanya hanya ada 1 atau 2 di kecamatan tersebut, di Bank BRI, BNI, Mandiri maupun BTN. Jadi tidak tersebar hingga ke pelosok-pelosok wilayah. Sehingga teman-teman membutuhkan waktu berjam-jam ya untuk menempuh hingga sampai ke ATM. Nah itu dari segi jarak dan waktu yang dipertimbangkan untuk teman-teman mencairkan bantuan sosialnya. Dan kemudian dari segi biaya ataupun teman-teman mengeluarkan uang untuk mengunjungi tempat agen maupun ATM itu, kalau agen kan dekat nih jaraknya dari rumah teman-teman sehingga biaya perjalanan tidak terlalu tinggi. Kemudian apabila teman-teman mencairkan bantuan sosial di ATM, nah itu karena jaraknya yang jauh ya, apalagi bagi teman-teman yang di pelosok harus nyebrang sungai, harus naik kapal, nah itu mungkin butuh biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan mengunjungi agen untuk mencairkan bantuan sosial.
Selanjutnya untuk keunggulan di ATM maupun di agen yaitu dari segi penarikan bantuan sosial. Nah, jadi ketika melakukan pencairan di agen, otomatis semua saldo yang ada di ATM itu hampir pasti bisa dicairkan semuanya. Karena jumlah bantuan sosial itu harus semuanya dicairkan. Tidak boleh ada yang mengendap di dalam rekening KKS karena nanti terdeteksi tidak transaksi oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Jadi misalkan untuk tahap 1 nanti 2022 teman-teman mendapatkan bantuan sosial untuk komponen balita yaitu sekitar Rp750.000. Makanya itu bisa ditarik semuanya saldo tersebut di agen. Nah, kemudian beda halnya dengan di ATM. Misalnya teman-teman mempunyai saldo di ATM itu Rp975.000. Nah, jadi tidak semua bisa dicairkan bantuan tersebut karena ATM biasanya pecahannya hanya 50.000 dan 100.000. Jadi untuk sisa saldo 25.000 tidak bisa dicairkan, jadi tetap mengendap di dalam KKS teman-teman semuanya, sehingga perlu lagi pergi ke agen untuk mencairkan sisa saldo yang belum tercairkan. Nah teman-teman, itu dia beberapa keunggulan, kelebihan dan kekurangan setiap pencairan. Tetapi intinya sama saja, semuanya resmi dan semuanya disarankan bisa di ATM maupun di agen. Itu diperbolehkan oleh Kementerian Sosial. Yang terpenting jangan pernah mencairkan di tempat-tempat yang tidak terdaftar ataupun tidak resmi, karena resikonya saldo KKS teman-teman semua bisa hilang. Nah teman-teman, gimana informasi tadi? Nah teman-teman, apakah berada di tim agen maupun di tim pencairan ATM? Tapi pada dasarnya teman-teman juga harus mengetahui cara-cara mencairkan di ATM seperti apa. Karena tujuannya bantuan sosial dirubah ke dalam bentuk ATM ataupun kartu KKS itu supaya teman-teman KPM semuanya, PKH maupun BPNT dapat menggunakan dan mengoperasikan ATM dengan baik. Jadi teman-teman bisa menggunakan atau mencairkan bansos sendiri secara mandiri di ATM maupun di agen. Nah itu dia informasi kali ini mengenai tentang pencairan PKH itu apakah di agen ataupun di ATM. Mudah-mudahan dengan informasi kali ini teman-teman dapat paham dan juga mengerti tentang bagaimana proses penyaluran bantuan sosial tersebut dan cara menarik bantuan sosialnya. Nah, nanti video selanjutnya Kang Triana akan membahas bagaimana cara mencairkan bantuan sosial atau menggesek ATM PKH BPNT di agen maupun di ATM. Nanti Kang Triana akan memberikan tutorialnya supaya teman-teman semuanya bisa dan paham cara menggunakan ATM yang baik dan benar di agen maupun di ATM. Itu dia informasinya. Bagaimana teman-teman untuk video kali ini? Apakah bermanfaat? Jikalau bermanfaat, like video ini, kemudian komen di bawah. Bisa berisi pertanyaan-pertanyaan teman-teman dan juga share video ini supaya semua KPM PKH BPNT dapat menerima informasi ini. Nah, tidak lupa Kang Triana mohon terus untuk dukungannya supaya channel ini dapat terus berkembang dengan cara di like video ini, kemudian komen dan juga share. Dan yang paling terpenting di subscribe channel Kang Triana. Hidupkan notifikasi loncengnya supaya teman-teman dapat terus notifikasi update info bantuan sosial ya. Mohon maaf atas kesalahan. Kang Triana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.